Ya, surat itu juga bagaimana? ya update mengenai kasus dugaan penghinaan terhadap suku dan ras ya yang dilakukan Dani terhadap Margapono yang itu diwakilkan gua gitu sebagai korban. Jadi sebenarnya belum ada perkembangan yang signifikan sampai saat ini. Pihak kepolisian, pihak penyidik masih menunggu surat izin dari presiden terkait pemanggilan Ahmad Dhani, karena seperti yang saya udah ceritain kemarin, memang ada undang-undang yang bilang bahwa kalau mau memanggil untuk pemeriksaan terkait anggota DPR terkait kasus itu, selain korupsi, narkoba dan pembunuhan kalau nggak salah, itu harus minta izin presiden. Penyidiknya, polisi harus minta izin presiden. Tapi ada juga undang-undang yang bilang bahwa itu tidak perlu minta izin presiden kalau sanksi hukumannya itu di bawah 7 tahun. Gitu ya. Kayak pencemaran nama baik itu kan sebenarnya ringan ya, 3 tahun ya. Itu harus minta izin. Nah, sementara kasus kita ini, kasus saya ini, penghinaan terhadap suku dan ras itu di atas 7 tahun, 9 tahun. Jadi sebenarnya nggak perlu minta izin gitu loh. Jadi ini ada kerancuan. Tapi karena memang polisi itu mau segala sesuatunya berjalan sesuai birokrasi, jadi memang harus minta izin presiden dulu gitu. Jadi hanya tinggal menunggu jawaban presiden yang menyatakan bahwa memberikan izin gitu. Jadi sebenarnya ini tinggal proses menunggu aja sih, dan cepat atau lambat presiden pasti merespon. Atau ya kepresidenan, maksudnya kantor kepresidenan pasti merespon. Terus belakangan abang terlihat menyinggung aksi. Ya. Itu seperti apa tuh bang? Kenapa gitu? Jadi memang kan dari awal kan saya bilang saya mengkritisi aksi ini kan memang sebenarnya tujuan saya lebih mengkritisi Dani ya. Sebagai senior, sebagai ikon musik katanya, dan juga sebagai anggota DPR RI yang menaungi, membidangi Komisi 10 Seni Budaya dan lain-lain termasuk musik ya. Dia harus lebih seimbang gitu loh. Dia harus berdiri posisinya di tengah. Dia tuh tidak boleh berpihak pada satu kelompok atau satu organisasi tertentu terkait isu royalti ini. Makanya waktu itu saya bilang aksi tanpa Ahmad Dhani itu butiran debu. Kan saya bilang begitu waktu itu. Dan terbukti sekarang begitu Ahmad Dhani sudah kena vonis MKD, kemudian Ahmad Dhani sudah diserang kiri kanan. Pelan-pelan Ahmad Dhani yang radikal ini pelan-pelan mulai melempem dia. Kayak tempe kelamaan dijemur, ya kan. Jadi kayak mendoan. Jadi dia udah mulai radikalnya udah mulai di tempat-tempat lain nih. Ya kan, seolah-olah dia paling kaya dan lain, tapi isu royalti dia udah melempem. Karena Ahmad Dhani melempem, aksinya juga nggak ngapa-ngapain. Gitu kan, aksinya jadi nggak ngomong apa-apa juga. Terbukti kan berarti aksi tanpa Ahmad Dhani butiran debu. Makanya saya bilang di postingan itu, jadi mulai sekarang lebih baik aksi jalan sendiri tanpa Dhani daripada kalian saling merugikan. Karena kalau Ahmad Dhani cerewet terus, yang diresikokannya adalah jabatan politik. Tapi abang merasa dapat dukungan dari aksi atau tidak? Apa tuh? Untuk dari aksi itu, maksudnya simpati dari aksi itu seperti apa? Oh, nggak ada dong. Aksi justru sekarang yang terjadi bukan hanya Ryan Pono versus Ahmad Dhani, tapi Ryan Pono versus aksi juga. Gitu. Ya aksi ya belain ininya lah. Iya. Maksudnya Belain biangnya lah. Kemarin juga pas kita press conference di waktu lalu di tim. Ya. Saya coba Sama siapa? Sama Dhani. Ahmad Dhani dibilang tunjukkan diri lah gitu kan, suka. Jadi hanya melempar senyum doang gimana gitu. Bener-bener udah hilang nih bang, dan yang dulu. Oh gitu. Ya, menurut saya sih memang dia harus berpikir ulang lagi kalau mau kasih statement gitu loh. Karena apapun yang dia omongin itu bisa jadi senjata makan tuan buat dia gitu. Jadi sekarang itu dia diem bukan karena dia nggak mau kasih Ryan panggung, dia nggak mau, karena memang dia nggak tahu mau ngomong apa.
Dhani itu teman-teman, Dhani ada di posisi terjepit. Cuman dia selalu membangun citra itu seolah-olah dia powerful, padahal enggak. Kalau Ahmad Dhani tidak jadi anggota DPR, Ahmad Dhani tidak akan jadi apapun di ekosistem politik Indonesia. Enggak akan. Boleh cek PFN, Ivan Seventeen, ya. Mas Yofi Widianto lihat coba. Kiri kanan dia jadi staf sus menteri juga, jadi komisaris pupuk juga dan lain-lain gitu segala macam. Jadi terbukti Ahmad Dhani itu nggak punya daya jual. Ahmad Dhani, mohon maaf deh, dan nggak kompeten juga gitu. Jadi ya biar masyarakat mengerti gitu bahwa apa citra yang dia bangun selama itu tuh pelan-pelan tuh udah mulai jadi omong kosong gitu. Apalagi kalau surat izin dari presiden sudah turun, terus Ahmad Dhani datang ke Polda, wow, itu lebih membuktikan lagi bahwa memang Ahmad Dhani itu tidak dilindungi oleh kekuasaan. Gitu. Kan abang beberapa kali juga mungkin di sosmed juga bilang, ayolah datang ke Polda gitu Iya. ya abangnya. Mungkin menurut abang nih selain dia udah terpojokan, mungkin kenapa dia nggak datang juga ke Polda? Apakah emang Dia belum datang ke Polda karena surat panggilannya belum dikirim polisi. Kenapa surat panggilannya belum dikirim polisi? Karena surat persetujuan dari presidennya belum turun. Kan tadi saya udah jelasin, kalau mau manggil anggota DPR terkait kasus itu harus minta izin presiden. Kecuali narkoba, korupsi, dan pembunuhan. Di luar itu harus minta izin presiden. Dan lagi-lagi, saya dan kuasa hukum juga meminta kepada presiden jangan melihat kasus ini sebagai kasus ringan, karena kasus ini adalah narasinya adalah penghinaan terhadap suku dan ras. Itu nggak ringan. Hukuman maksimalnya 9 tahun. Gitu loh. Kalau anggota DPR ini dibiarin dengan kapasitas arogansi mereka, kemudian menghina sesuatu yang berhubungan dengan suku dan ras, kan ngeri banget kan? Indonesia ini kan yang diandalkan kita keberagaman ya kan? Sukunya banyak, rasnya banyak, agamanya banyak. Itu nggak boleh dihina terkait itu. Jadi saya ulang-ulang terus, nggak bosan saya. Jadi kalau teman-teman bilang, Ryan Pono ini kasus-kasus receh aja kok. Enggak, ini nggak receh. Terbukti unsurnya masuk. Makanya diadakan pemeriksaan. Buktinya semua saksi dipanggil. Arman Maulana dipanggil, Semi Sumorangkir dipanggil, Badai dipanggil, Ari Bias dipanggil. Terbukti bahwa ini bukan kasus yang main-main gitu loh. Dan ancaman hukumannya 9 tahun maksimal. Gitu. tapi abang mungkin seberapa yakin gitu presiden memberi izin? Kalau saya gini, bro, kalau saya sih nothing tulus ya. Kalau kasus ini berjalan terus, ya puji Tuhan alhamdulillah. Kalau enggak juga ya saya nggak rugi apa-apa. Tapi paling nggak kita jadi tahu bahwa negara ini sudah tidak lagi menghargai yang namanya kehormatan sebuah suku, kehormatan sebuah marga. Itu sedih. Jadi orang kayak Ahmad Dhani, orang populer, orang yang menjabat sebagai pejabat, anggota DPR RI, itu bisa seenak-enaknya dia bersikap. Bisa seenak-enaknya memberi statement tanpa diberikan sanksi. Bukan sanksi MKD loh, ini bicara sanksi hukum. Karena yang saya lapor adalah laporan hukum, ini menjadi kasus hukum, otomatis harus ada pertanggungjawaban hukum. Polisi sudah bergerak nih. Tapi kalau polisi harus mandek hanya karena presiden tidak memberikan izin, wah ini tragis kalau menurut saya. Ini tragis. Gitu. Menurut Ahmad Dhani juga, apakah ini salah satu dirinya kekhawatiran kehilangan duduk kursinya nih? Jabatan. Iya, logika sederhananya begini aja. Kalau misalnya nih kita ngomong jauh ya, ternyata one day nanti inkrah gitu dan terbukti bahwa Ahmad Dhani bersalah ya, salah satu sanksi yang paling berat adalah dia harus di PAW. Pergantian antar waktu, dia harus diganti. Dia harus turun dari DPR RI. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau sampai Ahmad Dhani menganggap ini santai dan meremehkan urusan ini, terbukti bahwa dia nggak punya pemahaman hukum, dia nggak punya pemahaman politik, dia pikir dia udah orang yang paling hebat. Gitu. Jadi buat saya sih kita tunggu aja, kita lihat aja. Gitu. Biasanya berapa lama Bang surat itu direspon oleh Deadline-nya berapa lama sih deadline-nya Bang? Ya sebenarnya kan bicara birokrasi ini kan sebenarnya seberapa cepat surat itu bisa nyampe di mejanya presiden kan dalam tanda kutip gitu ya.
Ya tinggal kami, saya dan kuasa hukum juga terus menstimulasi terus gitu untuk supaya surat ini cepat dapat tempat gitu loh. Gitu. Adalah yang kami lakukan, mudah-mudahan harapan ini tidak bertele-tele gitu. Harapannya nggak sampai berbulan-bulan gitu ya, mudah-mudahan kalau bulan ini atau minggu depan atau at least paling nggak bulan Juli surat itu sudah bisa turun, Ahmad Dhani udah bisa dipanggil. Ahmad Dhani dipanggil aja itu gua udah happy. Artinya gini, kalau misalnya ternyata pemeriksaan itu bilang bahwa ternyata perkaranya nggak ada gitu, otomatis kasus ini di stop gitu loh. Nggak bisa juga dong. Terus gue nothing tulus, nggak ada masalah. Cuman logikanya begini, mungkin nggak kalau perkaranya nggak ada? Nggak mungkin, karena di video itu jelas Dhani bilang Ryan Pono porno kan gitu. Satu. Kedua, ini sudah sampai sejauh ini, itu sudah melewati proses identifikasi yang luar biasa gitu. Nanti ada lagi digelar perkara kan nanti kan. Akan ada ahli pidana, ahli bahasa semua gitu loh. Dilibatkan untuk mengidentifikasi benar-benar mens reanya ada gak gitu, perkaranya benar-benar terjadi gak nih, kejadiannya benar-benar ada gak ya. Dengan Dhani datang menceritakan, membuktikan, itu bisa menghasilkan sebuah output. Bisa jadi ada perkaranya, bisa enggak, tapi lo harus datang dulu gitu. Kalau nggak datang dia atau surat presiden nggak keluar pun, kata pun saya kejar terus dengan segala macam cara, saya kejar. Intinya Ahmad Dhani harus datang ke Polda. Ya apapun itu, maksudnya dengan cara menggunakan jaringan-jaringan apapun lah. Maksudnya supaya surat izin itu segera turun. Makanya di sini juga kalau ditayangkan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Presiden kebanggaan kita semua. Bapak Prabowo setengah darahnya adalah dari Indonesia Timur, orang Manado. Saya selalu bilang ya, ibunya Bapak Presiden ini marganya Sigar, orang Manado. Jadi orang Manado itu adalah orang Indonesia Timur. Jadi orang Manado juga suku yang paham dan ngerti kehormatan sebuah marga tuh. Jadi Pak Prabowo kami minta tolong mewakili juga seluruh masyarakat Indonesia, kami yang punya marga ini, supaya memberikan izin terkait pemanggilan terhadap Ahmad Dhani, salah satu anggota DPR dan yang mewakili Partai Gerindra, partai Bapak Presiden gitu. Mudah-mudahan diberikan izin Pak.